Yo, what is up, guys? I hope you guys are having a great day, and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini, gue bakalan sharing aja, dan video ini tuh diperuntukkan kepada orang-orang yang ingin join mentorship, oke? Dan ketika gue bilang mentorship di sini, yang gue maksud adalah kelas atau mentorship trading siapapun, oke? Bukan cuman mentorship gue doang, ya. Oh, shit. Ini bakal banyak banget hal sih yang bakal gue bahas di video ini ya. Jadi, gue nggak tahu kalian bakal ngedengerin gue ngomong sampai selesai atau enggak, oke? Dan di sini gue cuman sharing aja, jadi gue nggak bakal ngotak-ngatik layar ini ya. Jadi kalian bisa dengerin sambil makan kayak sambil masak atau apalah. Jadi sambil nyetir kalian setel video ini juga bisa. Oke. Nah, pertama-tama ketika kalian ingin join mentorship orang atau bahkan jika kalian berpikir bahwa kalian ini ingin mendalami dunia trading ini, ya, kalian harus sadar bahwa statistik dari orang-orang yang berhasil menemukan sistem yang profitable ya dan memutuskan untuk stay di industri trading ini cuma kurang lebih sekitar 5%. Which means apa? Which means sisanya 95% orang yang mencoba industri trading ini gagal. Oke, dan by the way ini data yang pernah gue baca di artikel-artikel Google ya. Jadi kalau ada yang salah jangan tuntut gue anjing. Oke. Nah, lanjut. Dan setelah gue mengalami perjalanan trading gue sendiri dan mencapai titik di mana gue berada sekarang dan melihat banyak orang in real life bagaimana cara mereka trading, akhirnya gue ngerti kenapa tingkat keberhasilan orang yang mempunyai sistem atau strategi yang profitable dan pada akhirnya memutuskan untuk stay di industri trading ini cuma sekitar 5%. Ya. Dan ketika gue pertama kali menginjakkan kaki di dalam dunia trading ini, gue mempelajari konsep retail, oke? Dan pada awalnya gue pun menganggap bahwa trading ini gampang gitu kan. Dan gue buka real account setelah mencoba retail konsep beberapa kali di demo account. Oke, jadi gue belajar trading nih tentang retail konsep. Setelah itu gue nyoba-nyoba di demo account. Setelah beberapa kali percobaan doang tanpa ada data yang long term, gue langsung buka real account. Dan of course, akun itu habis. Ya. Dan gue mencoba untuk belajar lagi, buka akun lagi, habis. Belajar lagi, buka account lagi, habis lagi. Gitu terus cycle-nya. Oke? Dan ketika gue yang sekarang melihat ke belakang, di mana gue awal trading, ya, ketika gue awal trading, gue tahu kesalahan gue ada di mana. Karena of course, gue telah menyelesaikan masalah tersebut. Jadi gue tahu. Kembali lagi ke pengalaman gue. Singkat cerita, setelah gue ngabisin banyak account, gue menemukan konsep smart money di YouTube. Dimana setelah gue lihat-lihat penjelasan konsep dari smart money, konsep ini sangat masuk akal dan logik banget gitu ya. Dimana kalau gue bandingin sama penjelasan retail konsep, si retail konsep ini tuh penjelasannya nggak ada dasarnya gitu. Kurang masuk akal menurut gue ya. Ini gue cerita pengalaman gue aja ya. Oke, gue cerita tentang pengalaman gue aja. Gue nggak menjelekkan retail konsep sama sekali. Dan bahkan faktanya banyak kok retail trader yang profitable.
Hanya aja konsep tersebut tuh kurang cocok sama gue. Oke. Dan setelah gue tonton banyak banget video smart money concept ini dari banyak YouTuber, akhirnya gue memilih MentFX. Oke. Gue memilih MentFX sebagai mentor gue dengan berbagai macam alasan. Buat kalian yang nggak tahu MentFX, dia itu seorang smart money concept trader ya dari luar. Oke, jadi kalau kalian pengen join mentorshipnya dia atau lihat-lihat YouTube-nya, silahkan tulisannya kalian searching aja di YouTube MentFX. Oke, nah kalian search up di situ dan gua rasa ketika gua ada mentorship ini, menurut gua kalau kalian ngerti dan ngerti bahasa Inggris, maksud gua ketika kalian bisa mendengarkan atau mengerti bahasa Inggris ketika orang lain ngobrol itu worth it banget sih. Jadi kalian join mentorshipnya MentFX juga menurut gue mantep banget bakalan. Oke? Nah, lanjut. Dan ketika gue ini apa ya? Gue ini kan join mentorshipnya MentFX ya. Dan ketika gue join si mentorshipnya MentFX, pengetahuan gue tentang smart money concept tuh nggak nol sama sekali. Oke? Bahkan bisa dibilang gue ngerti gitu. Jadi sebelum gue masuk ke mentorshipnya si MentFX ini, gue bahkan udah ngeliat berkali-kali videonya si MentFX ini. Kalau nggak salah waktu itu ada sekitar 30 atau 40 video gitu di YouTube-nya ya. Jadi gue lihat itu terus, gue tontonin satu-satu, dan bahkan gue yakin banget kalau ada video yang berbau teknikal, let's say dia ngejelasin tentang supply and demand, ngejelasin tentang structure, ngejelasin tentang imbalance gitu tuh, gue yakin banget kalau masalah teknikal begitu, videonya gue tonton 10 kali, bahkan lebih ada, gue yakin. Oke, jadi ekspektasi gue ketika join mentorship si MentFX ini adalah gue bakal sebentar banget gitu di mentorshipnya untuk menemukan sistem yang profitable. Tetapi ketika gue udah join mentorshipnya, ternyata banyak banget hal yang belum gue mengerti. Dan bisa dibilang banyak banget pencerahan, di mana hal-hal tersebut tuh sangat ngebantu gue untuk menemukan sistem gue yang profitable. Jadi ketika sebenarnya untuk pencerahan ini ya, let's say si MentFX ini dia ini ngebuat video di mentorship tentang A misalkan. Tentang A. Nah, si video A ini gue tuh sebenarnya udah ngerti gitu. Cuman ketika gue ulangi lagi videonya, gue tanyain lagi ke MentFX, mentor gue, itu gue tuh sering banget gitu dapet pencerahan. Dalam artian gue semakin ngerti tentang konsep itu. Nah, di sini gue juga ini ya mengalami pemikiran bahwa mentor itu penting sebenarnya gitu. Padahal sebelum gue masuk ke mentorshipnya MentFX, gue ini berpikir bahwa oh bisa lah gue ngetes sendiri, gue backtest sendiri, gue forward testing sendiri. Dalam artian gue ini udah tahu jalannya gitu. Cuman gue nggak tahu ada rintangan apa aja di dalam jalan tersebut gitu kan. Jadi gue udah tahu jalannya, gue ngelakuin A, B, C, cuman gue pencerahan di otak gue tentang suatu konsep ini itu kurang gitu ternyata. Jadi ketika gue mentorship, gue tuh nyadarin bahwa pencerahan-pencerahan yang dikasih dari mentor gue kepada muridnya, kepada gue, itu sangat sangat ngebantu banget. Oke. Nah, lanjut. Dan di dalam mentorship itu, gue itu selalu diarahkan untuk backtesting. Ya. Dan gue bakal cerita pengalaman tentang kehidupan sehari-hari gue
ketika gue join mentorshipnya si MentFX dan beberapa waktu setelah gue selesai di mentorship tersebut. Oke, nah jadi ketika gue ada di dalam mentorshipnya si MentFX ini, gue kan ada ini nih, gue kan waktu itu lagi kuliah ya, tapi gue tuh sama sekali nggak tertarik gitu sama kuliah. Dan waktu itu kan juga pandemi juga, jadi online gitu kan kuliahnya. Kegiatan sehari-hari gue tuh cuman ya bangun agak siangan, sekitar jam 11 atau 12 siang, gue berangkat nih ke coffee shop, bawa buku, bawa laptop. Oke, dan alasan gue ke orang tua tuh kuliah. Padahal yang namanya Zoom meeting kuliah tuh gue nggak pernah ikut sama sekali ya. Dan gue ngabisin waktu tuh cuman untuk mendalami konsep trading ya. Ya well, sebenarnya bukan nggak sama sekali pernah Zoom meeting kuliah. Cuman ketika gue masuk kuliah tuh bisa dihitung jari lah gue Zoom meeting berapa kali gitu. Oke, nah jadi gue ngabisin waktu buat mendalami konsep trading sekalian ngetes konsepnya. Ya, dan by the way ini jangan ditiru ya. Gue cuman cerita pengalaman gue aja. Oke, jadi kayak kewajiban kalian misalkan ya kuliah ini gitu. Ini agak-agak barbar sih gue. Jadi ya gitulah. Ya sebenarnya itu keputusan kalian sih. Cuman ya kalau bisa jangan ditiru lah. Oke, jadi dari jam 11 siang sampai sekitar jam 4 atau 5 sore, gue di coffee shop tuh bener-bener mendalami trading gitu. Jadi nonton video mentorship lah, gue ulangin berkali-kali, ngetes konsep, lihat chart live, sekalian ngetes konsep yang baru aja diajarin ke gue. Setelah itu nyatet konsepnya lagi di buku, gue baca lagi di buku tuh ada tuh 3 buku bekas gue itu full tentang konsep. Well sebenarnya nggak konsep doang sih, kayak itu campur. Jadi satu buku itu tentang si konsep-konsep, setelah itu gue baca lagi, gue gambar-gambar lagi gitu kan. Setelah itu yang 2 bukunya itu buku gue journaling sama testing. Oke, jadi gue total kayak ada sekitar 3 buku gitu di rumah gue untuk gue belajar trading. Oke, nah jadi gue gitu terus sampai jam 4 atau 5 sore ya. Dan pada saat itu tuh goals gue tuh trading ya, atau mencapai suatu sistem yang profitable dalam dunia trading ini, atau bisa dibilang menemukan ya. Dan pada saat yang sama gue juga pengen punya badan yang bagus. Oke, jadi jam 4 atau 5 sore itu gue pulang, gue naruh barang, berangkat ke lapangan buat olahraga ya. Sampai jam 6 sorean balik lagi ke rumah, makan, berangkat lagi ke coffee shop. Ngapain? Ya sama lagi yang tadi gue jelasin dari jam 11 atau 12 siang sampai sore itu. Jadi gue belajar trading lagi. Sampai coffee shop itu tutup sekitar jam 11 malam. Oke, setelah itu gue pulang, gue olahraga lagi, karena seperti yang gue mention barusan, gue ini punya body goals gitu. Oke, setelah itu lanjut lagi nih, ngetes konsep, nge-backtesting segala macem, sampai jam 3 pagi. Oke, setelah itu gue baru tidur. Oke, dan kalau hari itu hari Minggu, ya, gue bisa nggak tidur sampai jam 5 atau 6 pagi. Karena di mentorshipnya MentFX ini lagi ada webinar kan. Sebenarnya market outlook gitu aja sih webinarnya. Cuman gue sering dapat pencerahan itu tadi yang gue jelasin di awal video. Jadi gue ikut terus gitu kan. Dan bahkan setelah gue selesai di mentorshipnya MentFX, gue ini masih sibuk banget gitu. Ngetes-ngetes konsep dan nyari sistem sendiri berdasarkan konsep tersebut supaya gue bisa dapat sistem yang cocok dan profitable sama gue. Oke, bayangin aja cuy. Setiap hari selama berbulan-bulan gue gitu. Kalau nggak salah itu sekitar 4-5 bulan gue gitu. Oke, jadi kegiatan gue ya bangun agak siangan, habis itu makan siap-siap dan lain sebagainya, segala macam. Jam 11, jam 12 gue berangkat
belajar trading, ngetes konsep, habis itu nonton YouTube, nyatet, baca lagi, gitu, terus sampai jam 4 sampai 5 sore, habis itu gue pulang olahraga lagi, makan, berangkat lagi coffee shop, gitu lagi, pulang pun gue olahraga lagi, malam itu jam 11-12, sampai jam 3 pagi. Dan seperti yang gue bilang tadi, kalau hari Minggu, gue bisa nggak tidur sampai jam 5, jam 6 pagi. Gue baru tidur. Setelah itu jam 11 siang itu, kan jam 5, jam 6 nih. Jam 5, jam 6 pagi, gue tidur. Gue bangun juga di bawah jam 11, biar gue bisa ngulangin itu lagi gitu. Nah, setiap hari gitu. Kayak kalian bayangin ya. Jadi, gue yang dulunya sering banget nongkrong ya sama teman-teman gue, sama anak-anak, ketika gue bener-bener mendalami dunia trading ini, gue jarang banget yang namanya kumpul tuh. Dan gue kan berasal dari kota kecil ya. Jadi kalau gue pas ke coffee shop untuk fokus mendalami trading, gue sering banget ketemu sama teman-teman gue. Tapi untungnya mereka juga ngerti gue lagi butuh space gitu kan untuk fokus. Ya walaupun sebenarnya gue sendiri sih yang ngasih batas-batasan ke mereka gitu. Jadi gue kayak ngasih apa ya, kode lah atau batasan-batasan lah, pokoknya gitulah intinya ke mereka. Maka dari itu mereka bisa ngerti kalau gue ini butuh space untuk fokus. Nah, jadi ketika gue udah agak longgaran dan ikut anak-anak nongkrong lagi, gue tuh nggak dianggap sengaja gitu. Gue nggak dianggap sengaja untuk menghindar dari mereka selama beberapa bulan itu. Jadi gitulah, untungnya mereka ngerti ya. Aduh, jadi tujuan gue sharing pengalaman gue ke kalian tuh supaya kalian sadar gitu bahwa industri trading tuh nggak segampang itu gitu. Bahkan sebenarnya gue juga ngerti pada saat itu ya kalau hal ini tuh nggak bakalan gampang cuy. Tapi gue tuh juga nggak nyangka bahwa gue tuh harus mengorbankan sebanyak itu gitu. Bisa dibilang ketika gue join mentorship itu ya, kalau diilustrasikan, gue tuh udah ngerti gitu. Cuman gue nggak tahu nih cara nyusunnya gimana gitu. Jadi misalkan perumpamaannya adalah gue mau bikin kue nih. Gue udah tahu nih bahan-bahannya apa, gue udah ngerti gimana gue bikin layer pertama dari kuenya, bikin whipping creamnya, gue gimana caranya bikin layer kedua segala macem, ya. Tapi gue itu gak ngerti cara nyusun kue itu gimana. Tinggal nyusun doang loh. Nyusun kuenya. Dan ternyata untuk belajar nyusun kue tersebut tuh gue perlu mengorbankan banyak hal dan membutuhkan dedikasi penuh, oke? Dan of course waktu juga ke dalam hal tersebut. Ingat ya, itu tuh nyusun doang, oke? Nyusun kue doang. Bayangin kalau orang yang bener-bener nggak ngerti bahan, nggak ngerti bikin layer pertama, layer kedua, dan lain sebagainya, ya. Belum lagi nyusun kuenya, butuh waktu berapa lama gitu. Dan harus mengorbankan berapa banyak hal gitu. Jadi tujuan gue sharing di video ini tuh adalah supaya kalian bisa memperkirakan ya, atau membandingkan, atau bahkan agar kalian berpikir kembali apakah kalian yakin ingin mendalami industri ini gitu loh. Oke? However, ya, tetapi mungkin gue ini adalah manusia atau orang tertolol ya di dunia ini. Maka dari itu gue juga butuh waktu sebanyak itu gitu, atau selama itu. Dan perlu pengorbanan sekian banyak. Oke? Well, sebenarnya ini cerita gue masih belum selesai sih tentang pengalaman gue trading. Cuman ini kalau gue lanjutin bisa kayak sejam anjing. Bisa-bisa, oke? Ya, jadi karena tingkat pemahaman orang tuh beda-beda gitu. Dan tentu aja waktu yang dibutuhkan juga beda-beda berdasarkan, ya karena itu tadi pemahaman orang kan beda-beda. Of course setiap orang mempunyai range waktu sendiri-sendiri, ya. Dan sebenarnya kalian juga nggak bisa mematok berdasarkan cerita atau pengalaman gua ini sih. Kayak
Tapi satu hal yang pasti yang ingin gue sampaikan di sini itu bahwa industri ini tuh sama sekali nggak mudah. Oke, kalau kalian merasa kalian nggak ada passion dan dedikasi yang cukup ya di dalam industri ini, gue saranin kalian putar balik aja ya, nggak usah mendekat lagi ke industri ini dan cari jalan yang lain. Oke, karena kayak gue pribadi itu kalau gue nyebut angka di backtesting, maupun itu backtesting konsep, maupun itu backtesting untuk nyari sistem yang profitable, mau itu nyari backtesting untuk nyari risk management yang cocok buat gua, nyari trade management yang cocok buat gua, ya itu gua udah lost count, bro. Gua udah nggak ngitung lagi. Gua yakin banget itu nyentuh angka ribuan, bahkan mungkin 5.000 trade ada. Oke. Jadi ya itu tadi, kalau kalian nggak ada dedikasi sama passion di industri ini, ya gue saranin kalian putar balik aja, nggak usah mendekati ke industri ini lagi ya, dan cari jalan yang lain. Oke? And yeah, that's it untuk video kali ini. Thank you very much for watching, and I will see you guys in the next video. Peace.